Arka Kinari itu saya bilangnya itu lebih ke pertahanan diri juga ya. Jadi pembelaan terhadap semua semua permasalahan yang ada masa kini ya, terutama tentang perubahan iklim. Jadi kita itu menyodorkan solusi sebetulnya, daripada kita terus complaining, daripada kita terus protesting, kenapa nggak kita menyodorkan sebuah solusi bahwa bisa kok hidup secara sustainably gitu, bisa kok kita pasang solar panel, bisa kok pertunjukan 1 jam itu sama latihannya dan sebagainya itu dikasih power sama matahari. Jadi pandemi masuk itu sebetulnya saya sama Gri itu terpisah. Gri ada di kapal, saya ada di Indonesia. Kita terpisah itu selama 6 bulan gitu ya. Well, there's the facts of when the pandemic hit. The boat was mid-Pacific, and that was an unusual place to be to get the news. So the whole world shut down, and in some ways it's the biggest shutdown of the world's borders that we have ever known in the history of civilization. So we found ourselves without really anywhere to go for months at a time, and there's the practical things that we had to solve about, food and survival and the basics. Like any crisis is an opportunity. That's a cliche, but this crisis is perhaps the biggest opportunity we'll also ever be handed in our lifetimes, because it's the first time that we are slowing down as a civilization. Civilization has been accelerating since the Neolithic, and it has never almost slowed down, very rarely. And this is when it slows down, you have a chance, you can take a pause, you can reconsider what you're doing in your life. Jadi kita akhirnya balik lagi kayak kehidupan yang sangat basic. Dan ketika kita sangat dasar itu, ternyata banyak sekali inspirasi yang keluar. Kemarin-kemarinnya mungkin banyak distraksi, social distraction, terus distraksi HP dan sebagainya, sehingga kita nggak bisa ketemu dengan inspirasi tersebut. Iya, memang membuka banyak kolaborasi ya di Arka Kinari itu. Ini ya, kita kan ada provisioning namanya. Provisioning itu stok makanan untuk sebelum kita berlayar. Dan itu pun kita cari petani gitu. Chefku yang kemarin tuh sampai cari di mana petani yang lokal supaya bisa kita pakai bahan-bahannya gitu. Jadi siapapun bisa berekspresi di sini dengan cara apapun, baik secara seni, baik secara konten kebutuhan kami. Ini juga solar panel dipasangin sama teman karena dia teknisi di sebuah kapal pertunjukan. Mau dong bantuin, dia datang. Banyak sekali kolaborasi di dalam Arka Kinari, dan akhirnya saya bilang, oh iya, nggak bisa do it yourself ternyata. Bisanya do it together. Setelah 8 bulan berlangsung bertahan, ke-9 ke-10 ini baru-baru yang bener-bener like okay, we doom. Karena semua orang yang biasanya belanja untuk Natal, persiapan tahun baru itu on hold, karena semua mereka pun worldwide, mereka benar-benar mau belanja itu untuk nyetok barang mereka pun mereka berpikir panjang banget. Pandemi ini membuat aku lebih ke hey, I need to expose this more. Gitu loh, dari mana barang ini, siapa yang buat, ya kita yang di sini gitu. Orang-orang di Bali, ibu rumah tangga yang biasanya seharian nggak ngapa-ngapain jadi dapat kerjaan, bapak-bapak yang di belakang juga jadi dapat kerjaan, dan membuat barang yang sangat diidolakan banyak orang. Jadi masa pandemi ini aku introspeksi diri, mundur sedikit dan benahin barang, nambah barang. Habis itu kita lebih expose produk kita, yaitu ya Yasminida brand itu juga. Aku pikir sih kayak sebenarnya Yasminida ini cuma supplier atau cuma sebenarnya adalah ya perusahaan yang punya barang juga gitu loh. Jadi waktu pandemi ini bikin aku pribadi sih like okay, aku sudah seberapa jauh jalan dan apa saja yang sudah dibuat, dan ya juga berpikir sebenarnya yang diperlukan sekali itu apa sih.
kalau soal pertanian banyak orang lihat kayak sebelah mata lah gitu. Jadi ya, oh ya beli di pasar aja apa-apa. Dan mereka nggak tahu itu gimana sih produksinya gimana. Habis itu petaninya yang nanam ini siapa sih, di mana sih lokasinya gitu. Ya pasti banyak orang nggak tahu kan. Nah, karena pandemi ini mereka kehilangan pekerjaan, mereka kan kembali ke desanya masing-masing. Di desa mereka bingung mau ngerjain apa, otomatis apa yang bisa dikerjakan di desa selain bertani. Banyak sebenarnya juga di pertanian ini perlu diperbaiki sih sebenarnya. Di pasar rakyat ini kita tujuan utamanya ini adalah menyalurkan hasil-hasil tani. Karena pandemi ini yang saya bilang sebelumnya, hotel tutup, petani ini kan sebenarnya penyerapan utamanya tuh dari hotel. Jadi sekarang petani tetap dia produksi, sedangkan tidak diserap oleh hotel, oleh yang lainnya. Itu kan banyak hasil-hasil petani yang tidak tersalurkan. Nah, dari sana itu pasar rakyat muncul, itu sebagai penengah lah. Jadi bagaimana kita menyalurkan agar petani bisa tetap produksi. Satu hari dapat berapa, Mbak? Bikin ini? Tergantung. Ada sih deadline, tergantung semangat. Kalau menyerah itu kan bukan pilihan lah. Kalau sudah kita berjalan nih ya, kalau menyerah itu kayaknya tanggung banget. Lanjutkan aja. 2021 nih ya, dari approach beberapa toko dan supermarket, jadi aku kembali ke awal lagi sebentar. Kenapa aku tidak memperhatikan pasar lokal aja? Jadi karena dari dulu fokusku sebenarnya mau jual yang harga affordable, yang semuanya bisa bayar. Nah, keberuntungan kita ini kan karena isu lingkungan masih penting banget dan nggak akan ada habisnya. Stay fokus dan terus melangkah ke depan. Jadi banyak sekali potensi di sana, di pertanian gitu. Untuk menjual ya, untuk menyalurkan itu anak-anak muda pasti banyak punya ide-ide yang lebih baik, apalagi sekarang ada sosial media dan lain-lain. Kalau misalnya sekarang anak muda bisa ikut masuk ke sana, ke sektor pertanian, itu kita bisa buatkan sistem yang lebih bagus. Jadi benar-benar gimana tertata lah. Nah, dari sana pasti bisa neken cost untuk bibit dan untuk untuk pupuk dan lain-lain gitu. Jadinya ya optimismenya saya lihat dari sana sih. Kurasa sih banyak sekali ya angle yang bisa dilihat tahun 2021 ya. Itu sebetulnya nggak terbatas. Maksudnya kita mencontohkan hal seperti ini yang sebetulnya kapal itu sangat remote kan, terpisah dari daratan oleh air gitu ya. Itu aja kita bisa menciptakan kolaborasi yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu gitu. Jadi sebetulnya teman-teman seniman juga jangan sampai berpikir individualisme lagi ya. Harusnya itu menjadi sebuah collective work gitu. Supaya nggak mentok gitu-gitu aja. Kalau misalnya sendirian kan kamu kurang masif lah ininya, impactnya. Sehingga kalau misalnya ada proyeksi tentang sebuah seni yang memiliki pesan lalu dilakukan secara kolektif, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh, kayaknya saya percaya itu akan bisa menciptakan kapsul-kapsul karya yang baik ya. Maksudnya kita cuma kasih sebuah possibility gitu. Lihatlah kami yang terpisah oleh air saja bisa menciptakan kolaborasi, maka kalian pun akan bisa gitu. Ingat untuk selalu melakukan 3M. Mencuci tangan pakai sabun selama setidaknya 20 detik, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, dan menjaga jarak. Salam!